Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aikal Gonza Bakti, NIM I07210032, ingin mempresentasikan proyek UAS saya. Di sini ada header memakai Ustream, G-string untuk ini Starcat, terus Fstream untuk fungsi output. Lalu yang pertama bakal keluar nanti di sini void Y, ada struk juga atau record. Terus ini memakai tipe data integer, string, string, lalu ada juga string array. Ada char untuk looping nantinya, lalu ada opsi untuk memilih. Sini ada pembuka di sini. Ini ada bantuan untuk membuat akun terlebih dahulu, lalu login untuk menghitung pajak. Ini do untuk looping. Nanti yang di looping mulai dari sini, yang looping. Masa Anda ada dua pilihan, buat akun sama login. Nanti buat akun, Anda akan disuruh memasukkan username dan password di bagian daftar akun. Saat tulisan berhasil dibuat, Anda akan disuruh memilih untuk melanjut atau tidak. Kalau Anda lanjut, Anda harus akan disuruh memilih ke login ini, lalu memasukkan username dan password yang tadi sudah Anda buat di daftar akun. Terus jika akun username yang pertama dan yang kedua sama, dan password yang pertama dan password yang kedua benar, jika username yang pertama dan username yang kedua benar, lalu password yang pertama dan password yang kedua benar, maka isinya tulisan selamat Anda bisa login. Ada sistem pause untuk supaya tidak langsung ke program perhitungan pajaknya. Jadi Anda suruh mencet sembarang tombol dulu, nanti akan dilanjut ke selanjutnya. Jika password dan Anda salah, maka akan terus ini password atau username salah. Ini untuk loopingnya. Ini untuk nanti di-outputkan di sini username sama passwordnya yang sudah Anda buat di sini tadi, karena dicatat di sini dengan nama akun txt. Lalu misal yang tadi Anda benar, maka Anda akan diarahkan ke sini nanti. Oke, kita lihat dari atas dulu. Ini ada array, saya menggunakan data string. Ada ini integer, cukup banyak karena untuk perhitungan rumus-rumus. Ada string lagi, string biasa, lalu ada offstream untuk nanti mengoutputkan tiap perhitungan. Kenapa di sini tidak langsung saya buat satu? Karena kalau dibuat satu nanti ini kan ada kayak tambah 50.000. Jadi nanti misalkan kita nggak ngehitung yang pertama, bakal keluar kayak 50.000 atau berapa. Jadi sesuai saran juga,
saya membuat ini satu persatu, jadi tiap perhitungan ada outputnya tersendiri-sendiri. Terus ada start juga, ini ada di bab 8, judul string. Ada pointer juga, pointer di sini ya. Lalu nanti yang looping di sini sistem CLS untuk supaya bagian sebelumnya itu tidak ditampilkan, jadi yang ditampilkan hanya bagian sini saja nantinya, tidak menumpuk lebih rapi. Program hitung pajak, ini ada array lagi, pilihan ke-6 tadi dari sini, ada 10, urutan ke-5 tadi kalau nomor, urutan ke-6, tapi kalau di array nomor array dimulai dari 0 ya, jadi benar urutan ke-6. 7, urutan ke-7. Nanti Anda disuruh masukkan pilihan, lalu sini Anda pilih yang berapa. Hitung pajak, ini ada pajak mobil dan motor, pajak barang, dan juga pajak top up. Pajak kendaraan, nanti Anda akan disuruh memilih mobil atau motor. Anda memasukkan pilihan di sini, Anda pilih yang mana. Nah, jika yang Anda memasukkan tadi mobil satu ini, nanti sistem CLS-nya lagi sama juga. Anda akan disuruh memilih pajak mobil yang tahun keberapa. Ada tahun pertama, tahun berikutnya, dan pajak istimewa per 5 tahun. Pajak mobil tahun pertama, nanti Anda memasukkan harga jual mobil, lalu di sini ada rumusnya juga. Rumusnya ini ada pointer memakai yang tadi di atas, saja saya buat. Sini diberi rumusnya juga. Pajak mobil pertama Anda nanti segini, hitung di sini. Nanti untuk outputnya, untuk menulis di sini nanti di pajak mobil pertama. Nah, kan yang ini si output. Lalu break supaya tidak langsung lanjut ke case 2 pajak mobil tahun berikutnya. Nanti suruh looping dulu. Terus misalkan tadi Anda memilih pilihan ketiga atau pajak mobil tahun berikutnya, ini juga Anda bakal disuruh memasukkan harga jual mobil. Akan dihitung di sini buat rumus. Ini menggunakan integer, data integer. Akan dikasih penjelasan juga apa aja yang dihitung dari pajak mobil Anda nantinya. Akan diberitahu di sini berapa pajak mobil Anda berdasarkan harga jual mobil Anda. Lalu yang semua yang di sini akan dicatat oleh fungsi output di sini. Klik lagi, ini sistem CLS. Oh ya, ada beberapa case yang supaya tidak error diberi kurung kurawal. Biasanya kan tidak ada ini, ada sebagian yang diberi supaya tidak error. Errornya tuh berupa tidak menampilkan cout-annya. Jadi supaya semuanya tampil, diberi ini untuk memudahkan komputer mengidentifikasi yang mana cout-nya, yang mana untuk mana gitu. Lalu di sini ada case 3, sistem CLS lagi, ini untuk 5 tahun. Sama juga nanti dimasukkan harga mobil berapa, rumusnya,
Terus ini juga berapa apa yang dihitung dari per 5 tahun ini. Pajak ini beda dari tahun pertama, tahun-tahun berikutnya, dan 5 tahun itu beda. Ada penambahan dan pengurangan pajak. Lalu akan ditampilkan pajaknya berapa. Dan untuk outputnya, lalu misalkan tadi pilihan kedua, Anda memilih bukan mobil tapi motor, ditampilkan di sini. Saat motor pun juga kalian diberi pilihan mau tahun berapa. Ada tahun pertama, sama seperti mobil juga tahun pertama, tahun berikutnya, dan per 5 tahun. Pajak motor pertama, nanti akan berapa harga motor Anda. Anda masukkan harga motor Anda. Kalau dihitung di sini ada beberapa pajak yang berbeda dengan mobil, seperti SWDK-LLC. Ini adalah di mobil 143.000, di motor sekitar 35.000. Ini nanti akan dihitung apa saja yang dihitung dari pajak motor pertama, BNKB, PKB, dan segala macamnya. Lalu ditampilkan hasilnya nanti berapa di sini. Baik lagi, case 2 pajak dan berikutnya. Sistem CLS tadi menghapus sebelumnya. Yang 8, berapa harga jual motor Anda. Nah, di pajak motor tahun berikutnya yang dihitung adalah SWD KLLJ tambah PKB. 2% harga jual motor. Ada output, fungsi output. Case ketiga ada break buat supaya tidak langsung ke case selanjutnya, jadi ditahan istilahnya. Terus case 3 ini begini. SIM CLS ini menghitung masa 5 tahun. Yang dihitung adalah ini SWD, dan segala macamnya. Ini rumusnya ditampilkan di sini, hasil dari rumus ini. Semua rumus memakai tipe data integer, jadi outputnya keluar. Break case 2, sistem pajak barang impor. Ada beberapa jenis barang yang dia itu sifat. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, ini pajak barang impor. Ya, ada beberapa barang yang itu pajaknya beda dari barang-barang yang lain, atau saya sebut barang istimewa. Itu ada sepatu, tas, buku, dan tekstil. Buku, misal nanti Anda masukkan di sini, disuruh memasukkan apa jenis barang Anda, lalu Anda akan masukkan jenisnya. Misal Anda masukkan buku, nanti akan ditulis di sini, disuruh masukkan harganya berapa. Kalau Anda masukkan, karena buku itu tidak terkena pajak, maka Anda hanya harus membayar ongkir dan harga barangnya. Lalu misal Anda masukkan tas, disuruh masukkan harga. Jika harganya di bawah 50.000, maka tidak kena pajak. Kalau harganya di atas 50.000, tas itu terkena pajak 15-20% bea masuk, 15-20%. Lalu 10% PPh, 10% dari biaya masuknya ini tadi, ini 0,1. Terus 7,5-10%, 7,5
7,5 sampai 10% dari biaya masuk harga yang sudah dihitung tambah biaya masuknya tadi. Nah, ini pajaknya, terus pajak minimal, pajak maksimal, ini totalnya, total minimal dan total maksimal. Nanti semua akan ditambahkan di sini. Ini terus ini outputnya. Akan ditampilkan tadi yang di sini tampilkan sama dengan sini. Lalu jika nanti sepatu disuruh masukkan harganya, Anda masukkan harganya, jika di bawah 50.000 Anda cukup membayar ongkir dan harga barang atau tidak terkena pajak sama seperti tas. Tapi kalau di atas 50.000 untuk sepatu Anda akan dikenai pajak biaya masuk 25% sampai 30%. Ini 30%. Nah, nanti ini pajak minimalnya, 5 ini pajak maksimalnya. Terus ini totalnya, total minimal, total maksimal. Tambahkan di sini. Kemudian untuk outputnya, nah, misalkan Anda memilih tekstil, tadi ada sistem CLS. Nanti setelah Anda memilih tekstil, maka menu sebelum ini akan hilang. Jadi yang ditampilkan paling atas ini tekstil. Ditanyai harga berapa, ini Anda masukkan. Jika harga di 50.000 tidak kena pajak lagi. Jika di atas maka tekstil akan terkena biaya masuk 50 sampai 25%. 15% pajak minimal, pajak maksimal, di pajak biaya masuk tadi di sini ditambah pajak PPN atau 10%, terus pajak PPH itu 7,5% sampai 10% totalnya. Total barang yang harus Anda, total harga yang Anda bayar. Ada fungsi outputnya lagi. Misal bukan keempat tadi, maka akan ditampilkan X-nya apa yang Anda masukkan. Misal handphone, nanti akan tertulis handphone. TV akan tertulis TV di sini, masukkan harganya. Jika di bawah 5.000, nah kali ini berbeda dengan yang tadi. Kali ini terkena pajak, tapi hanya 10% PPN. Harga di bawah 50.000. Jadi ya maksimal Anda kena pajak 4.900 maksimal. 4.999. Pajak barangnya ini X apa? Pajak barangnya X, terus pajak X yang barang Anda pilih tadi berapa, totalnya berapa, dihitungin pajak biasa, di output juga. Nah, misal harganya itu di bawah, di atas 50.000 sampai di bawah 24 juta, maka akan terkena PPN 10% plus biaya masuk 7,5%. Ini anggap biaya masuk 7,5%. Nah, misal jadi karena pajak ini PPN 10%, biaya masuk 5%. Caranya adalah biaya masuknya akan dihitung 7,5% ditambah harga tadi. Ini akan PN. Lalu ini adalah menghitung PPN. PPN-nya bukan berasal barang dan ongkir saja, tapi sudah ditambah 7,5% tadi.
Terus ini totalnya ditampilkan di sini. Lalu ini hanya pajak hanya pajak bukan total keseluruhan, nanti ditampilkan juga pajaknya berapa. Ini untuk outputnya. Oh ya. Terus case ketiga, ini Anda akan disuruh milih game antara Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Misalkan case satu di sini Legends, pajaknya adalah 10%, 10% PPN 10%. Ini terus pajaknya zamannya di sini nanti diketahui pajaknya berapa. Total yang harus Anda bayar. Terus totalnya nanti berapa? Berarti harga beli Anda tadi ditambah pajak. Lalu di output lagi sudah PUBG nanti berapa uca yang Anda beli, dihitung di sini. Ini penghitungan perhitungan pajak. Ini totalnya, total yang harus Anda bayar yang HDF ini menggunakan pointer. Terus case 3 bayar berapa diamond yang Anda beli. Terus rumusnya sama seperti PUBG dan ML tadi, PPN 10%. Nanti dihitung pajaknya, terus total pajaknya. Terus di sini pajaknya, terus ini totalnya nanti ditampilkan setelah dihitung lewat rumus yang tadi. Ini ada ini outputnya, jadi break. Ini merupakan looping, terus boleh ini artinya Y kecil dan Y besar sama saja. Nah, ini cermin ini tampilkan Y dulu, atau yang ini dulu, yang tadi dulu kita masukkan ini dulu. Jadi kita mulai aja. Kita buat akun dulu, misalkan admin. Ya, ini. Nah, selamat Anda berhasil login, tekan sembarang tombol untuk lanjut, terus menekan tombol sembarang untuk lanjut apa aja. Misalkan kita sekarang pencet enter. Nah, di sini ada berapa pilihan? 3 pilihan. Itu misalkan kita masukin ke 1, pilih terus mana yang Anda ingin hitung. Misalkan pajak mobil tahun pertama, ke misal mobil 100 juta. Yang dihitung adalah BNKB, PKB, SWJ, KLZ, NKB, SNK. Pajaknya adalah Rp12.493.000. Terus kita lagi cek motor sekarang. STNK 5 tahun sekali. Motor misal 30. Nah, ini adalah per 5 tahunnya kena 910.000. Oke, kita ke pajak barang kiriman. Misal kita masukin sepatu ya. Akan ditampilkan sepatu. Oke, misal 3 juta. Pajak ini tidak fix, jadi ada harga pajak minimal ya. Karena ada beberapa aturan, ada minimal sampai maksimal. Dan ini yang harus Anda bayar, minimal segini dan maksimal segini. Mungkin bisa di tengah-tengah mereka berdua. Terus kita lihat lagi, misalkan selain barang istimewa kita masukin handphone.
handphone. Harganya 5 juta. Nah, handphone karena harganya di atas 50.000 kena PPN 10% dan bea masuk 7,5%. Kena pajak 912.500 hingga total yang harus dibayar hampir 6 juta setelah kena pajak termasuk dan lain-lain. Terus kita ke 3 legend. Anda beli misalkan beli diamond 100.000. Anda beli 100.000 ya 1.000, ini kan 10%, Anda kena pajak 10.000, Anda harus bayar 110.000. Tiga, usia Anda beli berapa, misalkan 400.000, kena pajak 10.000, 10%, jadi 40.000. Total yang harus Anda bayar adalah 440.000. Kita selesaikan program, selesai. Terus kita lihat input outputnya. Tadi yang kita hitung adalah cek mobil pertama 100 juta, 12.500.000. Terus pajak motor 5 tahun menjadi 30 juta, kena pajak 910.000 rupiah. Terus pajak barang istimewa tadi sepatu 3 juta misalnya, pajaknya ini. Terus barang biasa tadi handphone, sampaikan di sini handphone harga belinya misalnya 5 juta. Terus pajak mobil legend. Jadi kita beli harga 100.000, kena pajaknya 10%, jadi 10.000. Ini berarti 110.000. Terus USI misalkan kita beli 400.000, kena pajak 10%, jadi 40.000 pajaknya, totalnya 440.000. Sekian. Ya tadi akunnya. Ini akunnya tadi kita masukkan adminnya, username dan passwordnya, ada admin sama admin seperti yang kita masukkan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.